Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Kali ini kita akan bahas suatu saham yang baru IPO. IPO adalah Initial Public Offering atau pertama kalinya sahamnya dijual di bursa saham, yaitu saham Bukalapak. Ini adalah e-commerce pertama yang bisa IPO ya di Indonesia. Jadi ini adalah suatu sejarah baru gitu ya untuk Indonesia. Dan hebatnya gitu ya, pada hari pertama mereka IPO, kebetulan nih auto reject atas, naik hampir 25%. Lihat di threadbooknya ini ya, bener-bener gila nih gitu. Dan nggak ada yang sempat ini ya, maksudnya naiknya nggak secara bertahap, tapi orang langsung ngehajar kanan di 1060. Bahkan beatnya sampai tutup aja masih tinggi seperti itu. Sebetulnya apakah bagus gitu ya dari saham Bukalapak seperti ini gitu ya, secara apa mungkin fundamentalnya gitu. Nah, untuk zaman-zaman seperti sekarang ini, sebetulnya yang namanya saham tuh banyak yang tidak dinilai berdasarkan laporan keuangannya gitu ya. Tapi biasanya tuh berdasarkan valuasi perusahaan. Biasa valuasi perusahaan dihitung berdasarkan jumlah user atau apapun lah gitu ya. Cuman biasanya gitu untuk perusahaan-perusahaan startup seperti ini, laba 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 tahun berjalannya tuh selalu biasanya ya merugi gitu ya, dan ini pun terjadi di Bukalapak gitu. Walaupun sahamnya terlihat naik dan terlihat menarik gitu dan valuasinya cukup tinggi gitu ya, tapi apakah si laba ruginya tuh sebetulnya menguntungkan atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah perjuangan dari Bukalapak ya, laporan keuangannya bisa lihat nih gitu, memang pendapatan netonya naik dan ruginya ya semakin lama ya semakin berkurang gitu, hingga di 2021 ini masih rugi di minus 319 M dalam 3 bulan. Jadi selama 1 bulannya minus 100 miliar seperti itu. Dan lihat ya, ini kayak biasa tuh earning per share, tapi ini adalah rugi per saham, loss per share. Jadi sahamnya sih sebetulnya masih rugi gitu. Nah, biasanya tuh si perusahaan ini tuh dinilai berdasarkan ini ya, kayak seperti ini. Ini adalah salah satu research yang sumbernya adalah ini ya, di CGS IMB Research ini. Nah, ini tuh ada berdasarkan juta visit per apa nih, per bulan. Seperti itu. Yang paling banyak di visit adalah Tokopedia, kedua Shopee, ketiga Bukalapak, lalu Lazada, lalu Blibli. Dan ini adalah berdasarkan dari retail sales value. Tapi saya juga nggak ini ya, kan kalau di research ini sebetulnya disebutkan si Bukalapak tuh permainannya adalah B2B gitu, berbeda dengan yang lain gitu ya, antara C2C dan ini. Tapi